Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi zidni ilma Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis, Cibubur, Bekasi, Radio Silaturahim dan Rasil TV untuk Islam yang satu. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senang sekali di kesempatan kali ini saya Angga Aminuddin dapat kembali menyapa Anda dimanapun Anda berada. Di waktu sahur, menemani santap sahur Anda di kesempatan kali ini, kami menghadirkan kembali obrolan ringan, perbincangan singkat namun penuh manfaat dan juga inspirasi. Kami kali ini menghadirkan salah satu tokoh pendidikan Islam gitu ya. Kami dapat rekomendasi sebenarnya dari narasumber bincang pendidikan yaitu Pak Munif Hatib. Mas Angga, ini ada salah satu dosen saya. Ini beliau inspiratif sekali, penulis juga, dosen juga. Coba angkat di Rasil. Akhir kita kontak nggak lama loh, Ikhwan Ahmad. Kontak langsung respon, langsung bikin jadwal luar biasa. Narasumber kita kali ini adalah Ustadz Ahmad Zain Sarnoto, MPD MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. MPDI ya? Ya, apalah Alhamdulillah. Jadi kalau untuk gelar Islam kan ada I-nya belakangnya gitu. Ya, dulu. Sekarang sudah dihilangkan semua. Sekarang udah dihilangkan ya? Jadi tetap sama MBD juga, nggak ada lagi. Baik, panggilannya mungkin Ustadz Zain kali ya? Atau Ustadz Ahmad? Zain biasanya. Ustadz Zain aja. Bagaimana Ustadz Zain, apa kabarnya? Alhamdulillah, sehat. Sehat ya? Mas Angga, dan masih suasana Ramadan ya? Betul, kita baru di awal pekan. Awal ya, jadi masih 10 pertama lah nih. Masih 10 masih pertama. Gelombang pertama ya. Dan Ikhwan Akhwat, saat ini kami mengambil rekaman di salah satu tempat aktivitas beliau, yaitu di Masjid Al-Azhar, Jakapermai. Kalau dari orang tahunya ini Masjid Al-Azhar Kalimalang. Kalimalang, betul. Orang tahunya itu. Kami silaturahim ke masjid ini, luar biasa. Orang tahunya juga Masjid Kubah Biru gitu kan, ada biru-birunya. Dan Ustadz memang selain menjadi dosen di PT IKI, beliau juga aktif di masjid ini Ustadz ya? Sebagai marbot. Sebagai marbot. Kalau marbot itu pasti bisa ceramah juga, imam juga. Dari tahun berapa di sini? Kalau ngisi kajian itu sudah lama ya. Dulu dari tahun 2004 itu sudah. Tapi kalau secara struktural itu baru bergabung di 2018 akhir lah ya, 2019 lah, baru bergabung secara struktural ya. Dulu hanya ngisi kajian rutin, kalau malam Senin itu ada kajian tasawuf nafas, habis maghrib ngisi rutin, itu sudah lama ya, sejak 2004 dulu sudah ada ngisi kajian itu. Nah kalau struktural itu baru 2018 lah, baru bergabung. Ya, jadi merbot sekarang. Siaran khas sahur bersama tokoh dari latar belakang apapun ya, Ikhwan pendidikan, kesehatan, dai, bahkan kita juga menghadirkan mantan intelijen juga pernah gitu ya. Nah sekarang ini yang aktif di dunia pendidikan Islam. Nah Ustadz, bisa diceritakan sosok Ahmad Zain ini waktu kecilnya lahir di mana sih gitu ya? Iya, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Angga, salam kenal, baru ketemu hari ini, Masya Allah. Sering dengar suaranya Mas, karena saya di mobil itu pakai dengerin Rasil juga ya. Alhamdulillah bisa ketemu dan silaturahim ya hari ini dalam suasana Ramadan ya Mas Angga, dan Alhamdulillah di surat takdir Allah bisa dipertemukan hari ini. Semoga pertemuan ini mendapat rahmat dari ridho Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada uswah dan qudwah kita baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga dan kerabatnya serta para pengikutnya. Mas Angga, saya itu berasal dari kampung kecil, perkampungan kecil di Kabupaten Banyumas. Itu saya sering menyebutnya dengan Udik, Bang. Jadi Udik itu kampung gitu. Ini Kabupaten Banyumas, Kecamatan Sumbyu, ada kelurahan, dan kelurahan itu dulu terpencil, ya, jadi ini ada Kabupaten Banyumas, Cilacap, dan Kebumen. Pertemuan arus lah tiga kabupaten, dan disitulah kami lahir, dan saya lahir dari keluarga yang tidak kenal agama, Jadi di kampung saya dulu itu kampung dukun, banyak dukunnya gitu. Tapi ya. Islam. Tapi tadi ya, dulu saya jarang melihat orang tua saya pada sholat.
Nah, saya kecil itu Allah berikan hidayah itu sejak kelas 3 SD saya sudah malu untuk ninggalin sholat. Jadi ikut pengajian di musola gitu. Dan masih sangat jarang. Dan alhamdulillah saya digerakkan Allah sejak SD itu malu untuk ninggalin sholat. Padahal bapak ibu saya itu nggak sholat dan lingkungan saya tidak sholat gitu ya. Dan itulah yang saya anggap ini hidayah yang Allah berikan luar biasa hebat. Jadi saya kecil itu tidak diajari di lingkungannya agamis gitu. Kemudian tapi ada guru saya yang sekarang masih ada di kampung saya itu. Semoga beliau dirahmati Allah ya. Saya sering kalau ke kampung harus ketemu beliau. Karena dia mengenalkan saya tentang Islam. Dari kenal huruf Bang. Jadi kampung ya, jauh ya dari belum ada listrik dulu loh gitu ya. Dulu saya pernah Allah berikan saya kelebihan itu diantaranya ya ini mungkin kekurangan dan kelebihan saya. Itu punya prestasi. Jadi ketika SD itu guru-guru, kamu nih selalu jadi juara. Kamu mau jadi apa? Saya pengen jadi guru. Wah gitu ya, ini guru. Cuma akhirnya dari kecil ya? Niat jadi guru. Dan kemudian sempat saya urungkan. Kenapa? Saya sadar bahwa orang tua saya tidak mampu. Bapak ibu saya hanya buruh tani gitu ya, yang dulu untuk makan ya susah lah kira-kira gitu ya. Nah Allah buka jalan itu, ya saya dulu aktif nulis Bang. Nulis, kemudian di teman-teman di teater koma di UI gitu ya. Kemudian, nah dari situ Allah mulai buka dan saya dulu base camp-nya itu di Masjid Al-Azhar pusat Bang. Di Singamangaraja. Nah di JIS dulu ya. Nah dari situ saya alumni masjid gitu ya. Jadi remaja masjid, dari situlah saya terbuka wawasan. Dulu di JIS Al-Azhar, Sunda Kelapa, Cut Mutia gitu ya. Setahun tahun 90-an. Jadi disitulah saya mulai berkenalan dengan orang kota yang tanda kutip secara ekonomi lebih tinggi. Terbuka wawasan di situlah. Padahal di kampung itu saya dulu memang biasa mengembala kerbau di kampung ya. Lahirnya anak tani. Anak tani, anak kampung yang minderan dulu. Nah, dan disitulah saya mulai berkenalan, mulai ke Jakarta sambil belajar, kemudian, dan itu modal sendiri Bang. Jadi modal sendiri dan dengan izin Allah saya bisa selesai kuliah itu tanpa biaya orang tua. Jadi sambil kerja ya, kerja apa saja. SD, SMA, kuliah itu kemana? Ya, jadi saya tersugesti oleh seseorang yang pernah ke saya itu. Karena saya orang kampung yang miskin ya, secara ekonomi, bapak ibu saya hanya buruh tani gitu, sehingga tersugesti kamu tuh punya keturunan orang pinter. Pinter itu dalam arti otak cerdas. Maka itu yang saya rasakan dari SD itu selalu jadi juara. Jadi juara punya prestasi, mewakili sekolah, lomba kemana-mana gitu, sampai guru-guru juga terkenal. Nah, saya yakin itulah modal saya gitu. Jadi saya mau jawab. Tapi sebagai orang kampung yang minder gitu ya, dan Allah mulai buka itu setelah saya sampai ke Jakarta, ketemu dengan teman-teman, dan yang pertama saya aktif itu di masjid. Jadi aktif masjid di Al-Azhar gitu ya, di Sunda Kelapa, kemudian di Masjid Al-Falah Ben Hill gitu ya, dan di beberapa masjid, termasuk di Masjid Cijantung itu ada PP Sudirman gitu, dulu sering, terus saya masuk di Mahat gitu ya, di Ahlik Mampang dulu itu belajar. Jadi bersemangat, ketemu teman-teman orang hebat dari saya tertulari. Tadi ingat waktu kecil itu ada yang ngomongin, waktu itu masih SD kok, saya ingat betul bahasa itu. Itu sugesti, dan itu penting sugesti dalam pendidikan nanti kalau kita coba lihat bahwa... Yang bilang itu siapa? Guru? Bukan. Jadi bukan orang, dia sebenarnya bukan orang petani biasa, tetangga gitu. Tapi ketika dia, setiap ada perlombaan ke kota itu, di kota kecamatan ya, lomba jadi dokter kecil, lomba cermat, selalu saya dihadirkan gitu. Nah, maka katanya kamu memang pinter gitu. Bahkan dulu saya disuruh ikut ngajarin, dulu kan ada buta aksara ya. Minta suruh ngajar gitu, kelas 3 itu suruh ngajarin orang-orang yang sedang belajar gitu ya. Kan dulu istilah melek peta huruf, jadi kampung itu masih banyak belum bisa baca. Nah dari situ saya akhirnya membanggakan diri bahwa ibu saya kelas 3 SD. Tapi saya bisa sampai S3, itu berarti loncatannya besar. Dan Allah berikan saya kelebihan tadi, dari seorang ibu yang lulus 3 SD, hanya sampai 3 SD, bisa melahirkan anak yang bisa S3. Wah, itu kalau bukan karena kekuasaan Allah nggak mungkin. Kalau orang tua sendiri waktu kecil emang keinginannya apa gitu dari seorang orang tua apa ya, selainnya orang kampung motivasinya tidak banyak. Dia hanya ya yang penting bisa kerja, sekolah mereka nggak punya biaya. Maka sempat waktu itu ada pengalaman ya,
saya ikut demo Bang, waktu demo 98 itu. Waktu 98? Itu masih jadi mahasiswa waktu itu. Masih mahasiswa dan saya sekjen senat waktu itu. Turun dong ya. Nah, kelihatan di televisi gitu kan. Oh gitu. Oh, di kampung heboh. Itu anakmu jadi apa di Jakarta gitu kan. Ikut demo gitu kan. Orang kampung. Iya. Dan begitu pulang, itu sambutannya berbeda. Saya ingat waktu itu, jadi orang kampung kan paling takut ngomong sama pejabat. No? Iya. Dari mulai camat, lurah, paling takut. Nah, saya sebagai mahasiswa itu termotivasi karena sudah jadi mahasiswa ya. Itu berani ngomong, jangan kan cuma camat. Saya bilang, jangan cuma camat, presiden kita turunin. Gitu ya. Itu memang luar biasa, ya. Itu motivasi. Nah, dari situ mulai, oh anakmu kuliah ya gitu ya. Di kampus apa waktu itu, Ustaz? Saya dulu di UI. UI ya. Seperti UI, kemudian ada beberapa jurusan ya. Saya sempat di Tawalib itu ngambil komunikasi penyiaran. Pernah jadi wartawan kecil-kecilan dulu. Oh, kakak kelas nih, komunikasi penyiaran nih. Jadi wartawan kecil-kecilan gitu ya, sejak sambil ngeliput. Saya dulu dewan pers di kampus. Nah, maka pernah mendirikan jurnal Statement, yang itu beritanya dulu suka nakal tanda kutip ya, di Wasi ini. Bawa kamera gitu ya, kalau ditangkap polisi malah kayak sengajain, gue wartawan nih, itu dulu ya, kan diikutin. Wartawan bukan itulah, tapi saya belajar kewartawan banyak dari teman-teman senior saya di Antara dulu ya. Dari situlah saya bisa hidup waktu itu. Saya nulis cerpen dulu Bang. Itu kan buat ini, nulis cerpen dulu, saya lupa majalah apa ya, majalah Warta berasal ya. Itu dapat uang dari situ. Wah itu gembiranya. Wah ini luar biasa itu, nulis cerpen. Betul. Sampai saya dulu pengen bikin apa ya novel tapi nggak kesampaian. Nggak jadi. Cuman akhirnya kayaknya ini bukan dunia saya ini. Nah kemudian masuk kuliah di Tawalib waktu itu jurusan komunikasi penyiaran Islam. Sehingga dakwah lah, tapi lebih ke wartawan di situ. Nah mulai belajar jurnalistik dan mulai jadi dai. Ya bukan dai lah, saya merasa masih ilmunya masih sangat rendah lah ya. Tapi pertama kali pengalaman tampil di mimbar usia berapa? Pernah mimbar itu sebenarnya waktu di kampung itu sudah mulai bisa tampil ya. Di kampung itu kan tadi suka ngaji sama guru disuruh tampil apa gitu ya. Nah kita di Jakarta itu dulu pernah satu hari suruh khotbah dadakan. Ini jadi khotbah Jumat. Iya khotbah Jumat. Hari itu khotib nggak datang. Nah itu orang di KM ngeliatin saya, kok ini orang lagi baca Quran kecil, pakai peci. Mas bisa khotib nggak? Emang kenapa? Khotibnya nggak datang gitu kan? Nah saat itu karena kita punya background psikologi dan komunikasi, pelajar itu berani luar biasa. Besoknya langsung dijadwalin ya, rutin. Masya Allah. Itu khotbah pertama, pengalaman pertama di sebuah perkantoran itu karena saya lagi numpang sholat Jumatan di situ. Kayaknya duduk paling depan ngaruh itu. Iya, betul. Jadi kan dulu selalu di depan itu, depan bawa Quran kecil gitu kan. Bawa Quran lagi. Wah, Quran kecil pakai peci. Ini pasti anak santri nih. Nah, gitu, ya. DKM tahu ya gitu. DKM tahu. Nah, ini langsung ditunjuk dan itu setelah Jumatan itu oh berarti saya bisa tampil. Nah, kalau di kampung itu biasalah tampil kayak itu Maulid Nabi gitu kan. Biasalah ceramah guyon gitu di kampung kan, udah biasa di kampung. Tapi di Jakarta dengan oden begitu banyak, itu jarang dan itu tadi khotbah pertama di sebuah perkantoran yang luar biasa dan saya berani gitu kan, sampai selesai sukses gitu kan, sampai DKM-nya terima kasih. Kalau nggak ada mas ini Jumatan bubar nih katanya, kadang-kadang bisa jadi khotbah gitu kan, diganti sholat duhur katanya kan. Oh, itu pengalaman menjadi dai dan saya setelah kuliah itu dulu masih suka jadi wakil dosen kalau asdos ya. Asdos, jadi suka dosen nggak datang saya sudah jadi ini. Dan saya berani mulai ngajar jadi dosen itu tahun 2000. Itu sudah mulai jadi dosen dan yang saya ajar itu teman-teman kuliah saya dulu gitu kan. Jadi unik lah gitu ya. Ustaz, pendidikan S2, S3-nya lanjut kemana saja? Saya S2 ada 2, satu di politik Islam, satu lagi di pendidikan Islam. Ustaz emang suka ya banyak-banyak gitu ya? Iya, ada ketidakpuasan. Oh gitu. Bahkan sempat udah daftar di Malaysia itu di di Selangor ya, itu S3 untuk kajian psikologi. Cuman kata ini, udahlah nanti jadi dosen tamu di sini. Dulu kedokteran itu temen gitu. Nah itu nggak jadi lanjut dan memang hobi saya belajar. Jadi kalau dulu sempat ada profil di Jawa Pos dulu, pernah ada heboh,
ada 8 gelar gitu. Wah, orang heboh gitu kan. Wah, gila kan ya. Iya, saya berpikir belajar itu wajib. Terus saya berhenti kuliah. Kenapa? Satu punya gelar. Saya takut punya gelar dipanggil jadi orang hebat itu, padahal ilmu saya nggak seberapa. Jadi dari situ saya belajar, oh yang dikejar jangan gelarnya, tapi ilmunya gitu. Apalagi sekarang dosen itu kan wajib ya. Dulu target saya itu guru besar di 2017 tadinya. Tapi gagal karena belum waktunya. Karena badan saya kecil Bang. Jadi belum besar gitu ya. Tapi insya Allah ke depan karena saya home base-nya di S3, targetnya 2025 itu sudah guru besar. Ya mohon doanya lah. Saya niatnya guru besar bukan untuk show off ya, tapi bahwa ilmu itu kalau di akademik kita ada akademik ya, ada kewajiban. Yang akademik ada kewajiban. Kalau di luar itu sih tidak lah. Di masyarakat saya sering dipanggil Mas malah. Saya ini orang Jawa ya. Jadi Mas Jen. Jadi kalau misalnya ada di Bandung ada A game gitu kan. Itu kan A itu kan panggilan Sunda gitu ya. Kalau saya Mas nggak apa-apa gitu. Bahasanya dipanggil Mas juga kebanggaan itu Mas. Ya. Maka ada yang manggil saya Mas Jen gitu kan. Karena Mas paling mahal kan itu ya. Dan dari Banyumas lagi Bang. Paling mahal. Jadi Iwan Ahwat, narasumber kita di Sahur Bersama Tokoh kali ini adalah Dr. Ahmad Zain Sarnoto, lahir di dusun Soka ya? Soka itu nama dusunnya. Nama dusunnya, Banyumas. Jadi Ustadz ini lahir 28 Maret 74. Iya. Masih muda kan ya? Sudah tua lah ya. Kalau kita nyebutnya kalau di 70-an masih muda. Masih muda ya. Dan beliau ini, Iwan Ahwat, masih aktif nggak Ustadz sekarang di Himpunan Konsultan Pendidikan Indonesia ya? Masih. Juga sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat, lalu di Asosiasi Dosen Pendidikan Islam. Antar bangsa. Berarti ini bukan hanya Indonesia, antar bangsa. ASEAN ya? ASEAN. Dan beliau juga Direktur Faza Amanah, Management dan Education Consultant. Ada lagi Pak Ustadz? Kalau saya sebutin semua ini Direktur Lembaga Kajian Islam dan Psikologi juga ya? LKIP lah. Ketua Umum Pengurus Pusat Masyarakat Peduli Pendidikan, Education Care Society. Dan juga tugas utama sebagai dosen tetap program studi doktoral Ilmu Al-Quran dan Tafsir Program Pasca Sarjana Institut PTIQ Jakarta. Pak Ustadz berarti kan di dunia pendidikan kalau awal mula mengajar sebelum jadi dosen ya, awal mula mengajar itu tahun berapa Ustadz? Jadi dihitung sampai sekarang tuh udah berapa tahun Ustadz aktif di dunia pendidikan? Ngajar itu dulu di Remaja Masjid kan saya di YIS itu tahun 90 ya, 91 ya 92 lah ya. Itu udah mulai ngajar di TPA. Ngajar TPA sore gitu ngajar sambil yang kegiatan di Masjid Ben Hill Al Falah ya. Al Falah Ben Hill itu masjid yang dari tahun berapa itu sudah ada TPA dulu ngajar di situ. Ngajar TPA gitu ya, kemudian baru ngajar. Saya nggak jadi guru formal ya, hanya ngajar misalnya guru di mana itu, tapi nggak jadi guru formal. Langsung ke dosen, itu hebatnya. Alhamdulillah gitu ya, jadi dosen itu bangganya luar biasa. Saya bangga jadi dosen karena tadi saya begitu dosen kan termotivasi tuh, terpacu belajar terus. Belajar dulu kan masih boleh S1 dosen. Tahun 2000 saya ngajar masih S1, boleh. Nah, setelah itu kemudian harus S2, kejar S2-nya. Nah, tadi karena hobi belajar, saya ngambil di studi Islam, konsentrasi di politik Islam gitu. Tapi saya tidak terjun ke politik, saya hanya belajar ilmu saja, tidak ke politik praktis gitu ya. Kemudian yang kedua di Universitas Islam Jakarta di pendidikan Islam, dan di situ saya membuat kajian konsentrasi di psikologi dan Islam saat itu. Jadi saya meneliti tentang konsep belajar dalam psikologi dan Islam. Jadi, tadi disinggung juga masa kuliah Ustadz ya, bahkan ketika kuliah itu sempat turun juga di demo 98 ya. Kalau waktu kuliah ini aktif di mana saja? Jadi aktivis gitu maksudnya? Aktivis di mana saja? Kalau di kampus itu di BEM dulu ya, Badan Eksekutif Mahasiswa gitu ya, di Senat itu. Kemudian dulu pernah ada FKFMIJ ya, Forum Komunikasi Mahasiswa Islam Jakarta. Nah itu aktif di situ. Ya kalau di PII, di AMI itu hanya ikut-ikutan aja, tapi nggak secara ini ya, nggak mendalam. Jadi kadang di PII ikut, ke AMI juga ikut gitu. Jadi senang aktivitas saja, tapi tidak fokus ke
fokus ke lembaga tertentu, ke ini tertentu. Tidak tertarik ke dunia politik, Ustaz? Tidak, Tidak. karena saya belajar politik saja. Cukup belajar ilmunya, tapi tidak belajar praktis. Teman kelas saya itu di politik semua, orang-orang hebat-hebat lah, saya nggak bersebutin. Kalau katanya, kalau mau cepet kaya masuk politik, enggak. Saya lebih senang jadi orang biasa gitu ya. Oh, di istilah gitu ya, mau cepet kaya masuk politik ya? Wah, itu ada anekdot begitu, ada anekdot. Karena ada teman gue lagi nih, waktu kuliah pertama itu masih pakai ojek. Ini udah di dewan ya, naik ke taksi, naik mobil, wah langsung gitu kan. Kata teman kelas dulu, tuh kan, kalau mau cepet kaya masuk politik gitu. Itu anekdotnya negatif gitu lah, nggak boleh diikuti, saya bilang gitu kan. Maka saya lebih nyaman, kan masing-masing punya ini ya, punya kenyamanan ya. Saya lebih nyaman di dunia pendidikan dan dakwah gitu. Karena motivasi saya, hidup saya ya, saya kerja, belajar, dan berdakwah. Jadi saya ngajar itu niatnya untuk belajar. Kalau pengalaman mondok, Ustadz ada memperdalami ilmu Ya, agama gitu ya? Bisa. saya dulu di Mahat, ya. Waktu di kecil itu di kampung itu ya di musola kecil lah ya, tapi itu memang tidak pondok resmi ya di kampung itu. Tapi disitulah saya digembleng oleh guru-guru saya dari beberapa pesantren besar ya. Saya digembleng membimbing agama, kemudian sampai ke Mahat. Nah yang unik ini, saya kan nggak di pesantren juga nggak terlalu besar, nggak lama lah ya. Yeah. Kebanyakan saya alumni pesantren kilat bang. Gitu ya. Nah ditantang waktu masuk UI, sastra Arab. Ada orang, kamu berani nggak masuk UI? Kenapa tidak? Nah, saya belajarnya itu dibaca buku. Nongkrong dulu di toko Gunung Agung ya. Saya baru baca gitu ya. Dan saya praktekkan, ngomong. Nah, dari situ, oh iya ya, nanti gampang kok gitu. Nah, dari situ di UI tes masuk gitu, kan dulu STM saya bang. STM gitu. Begitu masuk UI, kamu salah masuk sini. Iya Pak, saya salah jalan yang benar gitu kan. Begitu kuliah di UIJ, ambil S2, ketemu dosen saya dulu di UI. Loh, kamu, iya Prof, ya udah Prof beliau kan. Jadi enggak, saya ketemu guru saya di situ dan dia bangga, kamu hebat. Kamu dulu yang salah masuk kan, katanya gitu kan. Dari STM ke sastra. Ya jadi dia salah dan itu dia bangga-banggakan. Ya, beliau sekarang masih ada yang Profesor Asif Fakhrul Razi, berusaha di UIN, tapi di UIJ beliau juga jadi dekan ya di Fakultas Tarbiyah, FAI. Itu beliau yang masih motivasi saya. Ketika salah masuk gitu, ya nggak apa-apa, tapi semangat belajar, ya gitu. Jadi motivasinya banyak belajar karena merasa kurang terus. Bahkan sampai hari ini pun saya kalau di kelas itu, karena di S3 itu, murid-murid saya masuk itu orang-orang hebat-hebat. Ya saya punya konsep masjidul ilmidan. Saya sudah jadi murid gitu. Jadi jangan anggap saya lebih pintar karena kebetulan saya dosen ada di depan gitu kan. Antum semua lebih hebat, makanya saya bilang ya. Yang membedakan hanya posisi berarti. Posisi aja. Ilmu belum tentu. Apalagi kalau ya Pak Muhonib misalnya, beliau kan lebih luar biasa ya. Sudah sampai tingkat internasional gitu. Cuman saya satu di beliau itu di kelas itu, masya Allah. Ini apa ciri orang cerdas begini nih, kan? Pembelajar juga. Pembelajar dia, masya Allah. Ya hanya beda tipis. Beliau lebih pintar, saya kurang. Gitu. Bisa aja Ustaz. Baik Ustaz. Kalau di sekarang ini kehidupan keluarga Pak Ustaz ya. Ya. Menikah di usia berapa Pak Ustaz? Waktu itu 25. 25 ya. Apakah ngikut ini apa? Sunnah. Sunnah? Rasul kan tanggal 25, tahun 25 tahun ya. Jadi di kampung saya begini, ada kebiasaan orang kampung itu kalau dianggap hebat, dianggap bagus, itu dilamar orang. Di kampung saya itu dilamar oleh banyak orang. Ustadz nih? Iya. Wow. Hebat kan? biasanya yang lamar kiai, kan? Ustadz. Itu sampai anak guru ngaji saya itu ngetekin gitu. Wah, ini tadi setelah pulang demo dulu ya 98 itu demo, ini yang pinter nih. Wah, gitu ya. Wah, saya nggak tahu, yang cerita ibu saya gitu. Jadi main ke Jakarta itu, Mas, kamu dilamar gitu. Masya Allah, dilamar gitu. Iya. Terus, ya Bapak nggak ngasih jawaban, ya terserah anak saya katanya. Bapak saya diplomasi pinter, luar biasa. Sampai begitu pulang, baru kali ini saya ngerasain punya anak lagi dilamar gitu kan. Nah, cuman saya ingin tetap belajar. Saya ingin bahwa orang rasa saya hebat. Cuma dari mana hebatnya gitu. Saya merasa kurang, ya ilmu saya kurang. Maka saya sering ujilah dulu ya, sering kemana-mana ke Jawa Timur misalnya dulu saya sempat buka di Lamongan. Di Lamongan itu
sempat bikin lembaga sama keluarga Kiai Sudi almarhum. Jadi saya kayak anak lah dengan beliau itu di Pesantren Langitan ya. Banyak kenal Gus-Gus, saya banyak belajar dari beliau gitu ya. Ada di Lamongan itu di pinggir ya Mojokerto itu Gus Khalid ya. Dulu kami ikut membantu bareng-bareng bikin pesantren kecil di sana itu. Jadi dari situ saya banyak belajar ke mereka-mereka tentang bagaimana kehidupan dan berislam gitu. Ya, dan saya selalu membuka diri, kan dalam bahasa psikologi itu keterbukaan itu kan bagian dari kalau ingin cerdas harus membuka diri. Jadi saya bergaul dengan apa saja gitu, siapa saja yang kira-kira bisa mendatangkan kebaikan. Jadi level atas, bahkan saya pernah jadi ketua himpunan pengusaha muslim, Bang. Nah, itu bisnis saya bilang saya ingin dakwah lewat bisnis, gitu kan. Biasalah tender di kota, kabupaten kota seluruh Indonesia saat itu. Yang saya cari juga bukan uang. Iya, uang itu pasti, tapi kami bikin pesantren kecil-kecilan di dekat rumah itu, ada pesantren tahfiz, gratis untuk yatim dan duafa. Jadi apa sih, karena ketenangan itu kan muncul bukan karena banyaknya uang kok. Ketenangan itu muncul karena ada keyakinan, ada sesuatu yang sugesti pada kita gitu kan. Nah, itu yang kita rasakan bahwa biasa hidup di kampung. Saya masih pulang kampung ya. Kemarin juga baru pulang nih. Kenapa? Karena dilarang pulang kampung kan, lebih duluan gitu kan. Karena ibu saya beliau masih ada, masih sehat. Jadi saya harus pastikan. Dan saya harus pastikan seminggu sekali harus telepon beliau karena jarak jauh ya. Jadi tadi saya berharap dulu di kampung sebenarnya. Tapi rasanya kalau di kampung saya nggak bisa jadi petani gitu loh, nggak bisa nyangkul gitu kan. Itu emang problem orang yang udah kuliah di Jakarta begitu sih. Dulu sempat mau disuruh jadi dosen di Unsud, Unsud ya, Sudirman. Cuman saya nggak mau jadi PNS. Saya nggak mau terikat gitu. Wah, rasanya saya nggak pantas jadi PNS gitu kan. Padahal kalau untuk orang daerah tuh jadi PNS tuh tujuan banget. Tujuan. Bahkan mereka berani apa saja dikorbankan demi itu. Malah nggak mau ya? Nggak mau. Saya penolak 2 kali untuk jadi PNS itu. Pertama di Jakarta dulu, kalau orang UI itu kan dulu terbuka lebar bisnis peluang kerja. Udah tinggal masuk. Saya tidak mau. Kemudian di Unsud, dulu pernah juga di Aceh itu. Ya akhirnya juga enggak lah, saya ingin jadi orang bebas kayak gini, nongkrong di masjid, jadi merbot. Masya Allah, anteng masa enggak. Jadi di masjid itu ini kayak merbot paling pinter ya dia. Masya Allah. Dari pengalaman Ustadz tadi kan sekolah STM ya, kuliah sastra atau juga ada komunikasi. Apakah merasa salah jurusan itu dari pendidikan yang diambil? Atau enggak, justru... tapi terbuka peluang gini. Ternyata Allah itu luar biasa, ilmu luas, luar biasa. Jadi semakin saya belajar psikologi, saya belajar komunikasi, saya belajar manajemen, saya belajar politik. Itu kok makin hari kok makin kecil gitu. Ilmu masuk berkurang malah gitu. Kayaknya ada yang kurang nih, saya harus belajar lagi nih gitu. Ya, ketika di Malaysia itu kan gitu, karena saya ketua himpunan tadi ya, Asosiasi Dosen Pendidikan Islam Antarbangsa kan, kita di Malaysia, di Brunei, di Thailand itu ada komunitas gitu kan. Nah, saya ingat betul dulu saya dapat beasiswa ke Chicago, Bang. Tahun 2004 itu sudah apply untuk tinggal berangkat di Chicago. Nah, itu untuk program S2. Itu saya izin ke ibu kan, ibu saya katanya, nak memang di Indonesia sudah nggak ada orang pinter, harus pergi ke sana jauh gitu. Nggak larang, ibu saya nggak ngelarang. Nah saat itu saya menerjemahkan, berarti ibu saya melarang. Saya batalkan semua, sama teman-teman saya, kamu nggak cerdas ya? Ini kesempatan emas gitu, nggak berangkat loh. Startnya apa? Dosen muda kan? Pokoknya berangkatlah tinggal ke Chicago gitu. Wah, teman-teman ngebanggain lah, ini Amerika, wah luar biasa ya. Kamu pulang udah luar biasa lah gitu. Saya bilang enggak, saya harus izin ibu saya dan ibu kurang setuju gitu, maka sudah saya batalin. Dan berkahnya di situ, ibu ngelarang berarti ada hikmah di situ. Baik, luar biasa Ustadz. Ikhwan akhwat, Anda sedang menyimak sahur bersama tokoh dengan narasumber kita Ustadz Ahmad Zain Sarnoto. Kita akan lanjut nanti di sesi kedua. Tetaplah bersama kami akan segera kembali.
Brasil TV. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih masih bersama kami dalam program acara Sahur bersama Tokoh. Tokoh kali ini tokoh pendidikan Islam, yaitu Dr. Ahmad Zain Sarnoto, MPD/MA. Ini yang saya pegang salah satu buku karya beliau, Ramadan Bersama Pandemi. Nih kalau lihat covernya aja udah gambar-gambar virus-virus. Ini buku yang keberapa, Ustadz? Berapa ya? Yang jelas ini buku sebenarnya kan kumpulan tulisan, Bang. Iya, Jadi Ramadan tahun lalu itu kan dalam suasana pandemi pertama ya. betul. Itu menakutkan, Betul, menyedihkan. Nah, maka saya tulis waktu di Kopasiana sebenarnya tulisan di Kopasiana, di Koran Bekasi saya nulis. Kemudian saya kumpulkan dari situ jadi buku. Nah, kalau dosen kan lebih banyak nulis di jurnal. Iya, jurnal-jurnal. Buku-buku akademis. Nah, ini yang sedang saya garap itu ada psikologi kematian untuk yang umum ya, karena ini banyak hasil kajian di MJTV itu ada kajian psikologi Islam yang semua jadi tema buku, akan saya jadi tema buku. Jadi misalnya kalau Senin ini kita baru tadi Ramadan pertama tuh membedah buku ini ya, membahas tentang bagaimana jiwa mutmainah di Ramadan. Nah, selama ini dan ada sebenarnya dulu dari sejak ada kajian di radio Dakta dulu ada kajian psikologi itu saya kumpulkan itu tema-tema itu adalah tema yang akan jadi buku. Dan itu ada psikologi kematian, ada psikologi sabar, ada Mekah namanya ini, menuju kebenaran hati sebenarnya. Ini tema udah tinggal ceritanya mau launching nih Ramadan ini. Nah, nggak jadi. Nah, kalau yang ini saya lupa yang keberapa ya. Yang jelas ini kalau udah banyak lupa. ini ada sudah banyak kan saya lebih senang bahas tentang psikologi, Bang. Jadi psikologi Islam dan Quran. Jadi kalau kita bahas di kehidupan kita kan yang kita butuhkan sebenarnya itu ya, bagaimana mengolah jiwa gitu. Dan itu semua dari Al-Quran tuh ada. Nah, maka rencana ini di PTQ juga sebenarnya sedang dikembangkan kurikulum psikologi berbasis Quran gitu. Jadi ini yang sedang kami sudah coba garap dan nyata itu semua dari Al-Quran gitu loh. Ada dalam Al-Quran. Ada Al-Quran. Makanya tema-tema apa yang sering dibahas itu menarik gitu. Ya, kita kan bicara pendidikan, bicara dakwah. Itu simbolnya apa sih? Pasti di sana ada Quran dan hadis. Nah, ketika baca Quran itu, masya Allah. Makanya saya lagi nulis ini sekarang yang untuk pendidikan itu Al-Quran Kitab Pendidikan. Al-Quran Kitab Pendidikan. Nah, jadi menandakan bahwa Al-Quran itu sebagai embiro ilmu ya. Nah, di bawahnya itu banyak kajian ilmu pun bisa dari situ gitu. Pendidikan, psikologi, dakwah, kemasyarakatan semua gitu. Nah, itu yang sedang digarap dan tadi karena kadang-kadang waktunya dikejar. Ini besok itu ada seminar di Malaysia itu tentang COVID ya, dan gitu. Sambil bedah buku ini di Universitas Teknologi Islam Malaysia. Itu untuk seminar itu dan itu berbagi bagaimana menghadapi pandemi masjid gitu ya. Jadi masjid ini strateginya apa? Ya, apa yang dilakukan? Program dakwahnya apa? Dan kami di Al-Azhar ini kan karena awalnya kan benar nggak siap lah gitu ya. Begitu pemerintah tutup masjid, tutup. Kita sadar bahwa ada kegelisahan yang luar biasa loh yang diadakan. Maka kami buka konsultasi tuh, ruang konsultasi. Itu yang datang juga lumayan banyak. Korban-korban pandemi lah gitu ya. Yang datang, yang ngalami depresi gitu ya, ngalami stres. Maka Masya Allah, dari pengalaman konsultasi itu, kemudian dari pengalaman mengisi materi dengan apa yang kita baca itu, ini harus tuangkan jadi buku nih gitu. Nah, insya Allah nanti yang dan sih bisa segera jadi ya, doakan untuk segera dibuka di bedah buku itu tadi menuju kebenaran hati. Nah ini nah kalau Ramadan bersama pandemi ini kan dulu tahun lalu itu tadi awal Ramadan nggak boleh taraweh.
Bahkan sampai akhir loh nggak boleh. Kegiatan di masjid pokoknya Tutup. ditutup. Wah, menakutkan. Nah sekarang sama-sama pandemi, bedanya apa? Bedanya mindset kita sudah berubah. Kita sudah mulai siap secara psikologis. Sama-sama ada pandemi, tapi sekarang lebih siap. Siapnya apa? Ternyata semua itu takdir Allah kira-kira gitu ya. Jadi kalau belum saatnya meninggal nggak akan mati. Jadi virus itu bukan karena virus lah kira gitu ya. Tapi karena takdir gitu lah, itu yang keyakinan itu yang harus dituangkan. Dan tadi tulisan renungan buku itu ada yang memang itu kisah nyata ya. Di lapangan misalnya kami kedatangan tamu konsultasi gitu, karena kami buka free untuk konsultasi di ruang masjid ini untuk konsultasi setiap hari Senin. Oh gitu ya. Jadi siang itu Senin kita ada siaran di MJA, kemudian lanjutkan dengan ada konsultasi dan dari berbagai daerah dan Terbuka untuk masyarakat ya. masyarakat umum bebas. Dan itu kalau mereka datang ke konsul tertentu gitu kan sudah pakai tarif, kita tidak ada. Itu mungkin yang akhirnya banyak sahabat-sahabat yang bisa datang ke sini. Luar biasa. Dan itu alhamdulillah saya jadi banyak sahabat gitu kan. Iya betul Ustaz ya. Dan seperti Ustaz kalau pengen ngumpulin jurnal-jurnal, makalah-makalah itu pasti juga bisa jadi buku ya. Iya. Banyak kayaknya. Banyak. Luar biasa nih Pak Ustadz ya. Baik, Ustadz kan Iwan Ahwat ini kami kenalkan kembali. Beliau ini saat ini aktif sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Himpunan Konsultan Pendidikan Indonesia. Karena tadi aktivitasnya juga memang sebagai consulting, dan beliau juga sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Asosiasi Dosen Pendidikan Islam Antarbangsa, ini tingkatnya ASEAN, Direktur FAZA, Amanah Manajemen dan Education Consultant, Direktur Lembaga Kajian Islam dan Psikologi, LKIP, Ketua Umum Pengurus Pusat Masyarakat Peduli Pendidikan, dan tugas utamanya sebagai dosen Ilmu Al-Quran dan Tafsir Program Pasca Sarjana PT IKI. Dan beliau aktif juga di beberapa masjid, Pak Ustadz, selain Al-Azhar juga kan ada masjid-masjid lain sebagai binaan. Kalau kajian-kajian itu biasanya Sabtu Ahad itu. Sekarang sudah mulai aktif lagi ya, kemarin sempat berhenti. Itu di beberapa masjid, bahkan dulu dekat Rasil tuh ada itu di daerah seberang sebelum Rasil lah itu. Cibubur itu ada kajian dalam masjid apa dulu ya. Tapi karena bentrok waktunya sekarang sudah dikasih teman lah. Iya. Jadi senang tadi kan nanti bikin lagi yang bukan di masjid dekat Rasil Pak Ustadz, tapi di Rasilnya. Oh gitu, siap. Insya Allah. Yeah. Saya senang diskusi dan senang nambah ilmu. Jadi kalau saya menghindari konflik gitu ya, makanya orang kalau ngajar fikih kan bisa beda, apalagi mau corona ya bisa ribut. Maka saya mencari sisi yang tidak tengah-tengah itulah. Artinya saya tidak kanan tidak kiri, saya ingin istilah kalau semuanya Rasul apa itu? Untuk saling satu ya. Kayak prinsip saya wasatiyah, jadi memang itu yang paling. Jadi tidak, itu akan lebih karena umat ini kan ada yang pro kanan atau kiri, harus ada tengah-tengah gitu. Karena kalau semua kanan nanti bisa nabrak, kanan terus gitu. Kiri pun demikian. Betul. Dinamika dan itu bagian dari pendekatan psikologi yang ada. Kalau di ormas sendiri Ustadz aktif? Tidak. Tidak karena tadi saya membatasi diri. Ya di Dewan Dakwah adalah di Dewan Dakwah ikut di anak teman-teman NU ngajak ya ikut, teman Muhammadiyah ngajak ikut gitu, di Pers ngajak ikut. Tapi tadi saya prinsipnya saya tidak ingin terjebak pada organisasi karena ada sebagian masyarakat yang menjudgment gitu kan, oh ini Muhammadiyah, ini NU, ini Persis, ini apa gitu, sehingga terkotak-kotak gitu. Dan saya tidak ingin membebaskan dari itu semua. Pengennya saya dulu ada semboyan almarhum Kiai Zainuddin MZ yang saya ingat itu. Saya tidak akan kemana-mana tapi ada di mana-mana gitu ya. Itu prinsip itu. Nama saya biarlah harus ada emangnya di partai tertentu, ada di orang tertentu, harus ada emang. Tapi saya milih di luar itu dalam rangka biar saya lebih enak masuk sana sini tuh enak gitu kan. Maka teman-teman beberapa teman-teman kiai gitu, antum ini di mana sebenarnya? Di NU ada, di Muhammadiyah ada, di Peris ada. Iya, saya Muslim dan saya ingin saya masuk ke lini itu, maka yang saya bawa kajian pun lebih banyak ke psikologi Islam dan Al-Quran gitu. Jadi lebih mempertemukan dari berbagai sisi kan. Yang ribut, ya udahlah berarti stres kan, kejiwaan udah gitu kan. Lebih aman begitu Bang. Tinggal di mentor. Ya, lebih senang ke bagaimana pendekatan psikologi dengan Quran. Itu sangat indah Bang. Bahkan keinginan saya itu nanti bikin
bikin lagi rancang itu sudah dibikin draft sudah ada. Gitu ya. Al-Quran Kitab Psikologi. Kalau yang kemarin Al-Quran Kitab Pendidikan sudah jalan nih, lagi tinggal cetak, maka nanti Al-Quran Kitab Psikologi sedang kita garap. Luar biasa. Kalau dari langkah dan semangatnya udah rasil banget ini. Nah Pak Ustadz, sebelum saya ingin menyinggung tentang tadi ya, bagaimana psikologi dan Al-Quran itu selaras. Ya. Tentang persatuan dulu nih Pak Ustadz. Ya. Tentang persatuan umat gitu. Dengan adanya pandemi, Ustadz melihat makin bisa bersatu apa justru makin berpecah ini? Ya, ada sisi positifnya ini masa pandemi ya. Jadi saat dulu kan begitu orang euforia luar biasa, nggak ada pandemi, politik memanas, kemudian ekonomi luar biasa. Nah pandemi ada suasana, menurut saya salah pandang saya, ada suasana yang hikmahnya besar gini. Masa pandemi ini kan masa di saat orang dalam posisi ketakutan, kengerian, ketakutan, was-was luar biasa. Pada satu sisi itu ada muncul empati. Maka di situ saya lihat teman-teman sudah agak ya tensi politiknya agak turun. Gitu kan, agak turun. Karena saya pernah ngambil studi politik Islam, setidaknya tahu bagaimana teori politik kira-kira gitu ya. Alhamdulillah ini sudah mulai turun tensinya. Kemudian kepeduliannya sudah mulai luar biasa. Jadi 2 tahun inilah saya lihat setelah masa kritis perpolitikan memanas di Indonesia, begitu pandemi datang itu ada nuansa yang kita ini sama-sama menderita loh, gitu loh. Ada kebersamaan itu. Nah, ada si positifnya nih bisa menjadi pemicu kebersamaan sebenarnya. Walaupun tidak semua bisa. Kenapa? Karena bicara hati, bicara tentang perasaan, kan susah. Mengukur rasa itu kan enak tidak enak, bukan baik tidak baik. Rasa itu gitu rasa. ya? Oh, gitu. Bicara rasa, saya dan Bang Angga misalnya, kalau bicara rasanya terganggu, walaupun dekatan itu rasa nggak nyaman, karena bicara rasa. Nah, kita sering menggunakan rasa, bukan logika. Makanya kadang-kadang perbedaan pendapat yang memanas, gitu ya, kalau pendapatan rasa, dan itu lama-lama dulu loh. Ulama terdahulu mereka debatnya mujadilahnya luar biasa, tapi selalu selesai. Kalau kita tidak, hanya ada dendam-dendaman. Dan saya kenapa lebih cenderung ke sana, ini kan ibaratnya orang pada dalam ranah pertarungan yang luar biasa hebat. Itu kan harus ada yang berdiri menjadi penengah di situ. Nah, maka pandemi ini menurut saya itu justru menjadi embrio lah sebenarnya ini, jadi persatuan di satu sisi gitu ya. Walaupun sisi lain tetap aja namanya beda pendapat itu pastilah ya, selalu ada, nggak mungkin tidak. Nggak mungkin ini selalu sama gitu. Nah, tapi hikmahnya ada embrio untuk persatuannya agak lebih, kan sama-sama menderita, sama-sama menghadapi pandemi, sama-sama menghadapi virus yang nggak ketahuan kayak apa virusnya, membahayakan. Di situ perlu kebersamaan. Nah itu mulai muncul itu. Ya mudah-mudahan lah ada titik balik yang baik dari pandemi ini. Ini kita reuni nih hari ini, reuni Ramadan kedua setelah pandemi Ramadan yang pertama kan. Berarti reuni Ramadan bersama pandemi di jilid 2, kira-kira begitu. Ya memang ironis ya di masyarakat ini tadi. Gelaran politik itu kan bisa jadi dendam lama, Bang. Teorinya gampang, prakteknya susah. Maka tadi kan misalnya ada gap kanan, gap kiri gitu. Banyak lah yang gap-gap itu. Tidak hanya politik, bahkan sampai yang tingkat bawah pun bisa gap-gapan kan gitu ya, yang beda pendapat itu. Ini sesuatu yang tidak bisa dihindari. Maka menurut saya yang paling penting tadi pendekatan tes gitu nafas itu, dan itu kan sejalan dengan psikologi ya, dengan kejiwaan lah gitu. Maka ayo kita sama belajar menata hati gitu, sebenarnya kan itu, menata hati, bukan mengabaikan masalah ya, mengabaikan ini persoalan umat, iya. Jadi ada coupling ini, kalau kita menempatkan posisi pada tempatnya itu selesai semuanya. Kapan saya harus bicara politik, kapan saya harus bicara ekonomi, kapan saya harus bicara tentang pendidikan, itu ada coupling masing-masing. Dan nggak mungkin seorang Ahmad Zain bisa semuanya gitu, walaupun saya misalnya saya punya studi politik, studi psikologi, studi komunikasi, studi manajemen, studi ilmu pendidikan. Tapi bukan saya nguasai semua itu, nggak mungkin. Ada keterbatasan gitu. Hanya kalaupun tahu tentang politik, itu ternyata politik ini strateginya. Jadi kalau ada konsultan politik gitu ya, bahkan saya pernah ngajar psikologi politik dulu gitu, era-era lagi ramai-ramai itu, saya sempat diminta beberapa ini bagaimana pandangan psikologi tentang politik, maka bikinlah kajian psikologi politik gitu. Menarik gitu. Ini penting nih gitu. Itu kan sugesti alam bawah sadar gitu ya. Itu juga pengaruh ya di masyarakat, yang bisa jadi itu menjadi
buat kita aktivis dakwah yang memang harus komitmennya kembali. Saya sih lebih cenderung tadi lah bicara hati gitu. Iya. Jadi kalau bicara hati, perasaan itu nanti ada ukuran. Ketika benar tidak benar itu menjadi relatif, nanti hati yang akan bicara. Jadi ada orang salah bisa dibenarkan, atau orang benar disalahkan gitu. Itu kan bicara logika logika hukum dan politik bisa dimainkan di situ. Tapi kalau perasaan nggak bisa itu. Gitu Bicara rasa. Gitu Bang. Tapi perasaan juga bisa dibimbing kan sama contoh kalau Al-Qur'an yang bimbing. Itu makanya Hadis yang bimbing. mengapa misalnya gini, Mas Angga pernah nggak ikut psikotes? Ya, pernah psikotes. Disuruh gambar pohon kan? Iya. Nah, tahu nggak? Pohon itu ternyata di Quran sudah ada dalilnya, Bang. Oh. Itu di Quran surat yang kedua, surat 14 ayat ke-24 sampai dengan 27. Jadi Allah berfirman gini, alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasajarin thayyibah. Ya. Syajar itu yang baik itu. Jadi pohon yang baik itu asluha sabit wa huwa fis sama. Jadi akarnya menancap ke bumi, dahannya menjulang ke langit. Maka perintahnya apa? Gambar pohon yang rindang, banyak daunnya, lebat gitu, banyak buahnya, akarnya kuat. Apa yang dipilih? Nah, itu kan gambaran psikologis. Itu di Quran sudah ada gitu kan. Sebelum para psikolog ngomongin tentang itu sudah ada di Quran gitu. Iya. Nah, itu kan bagian dari gambaran kejiwaan ya yang bisa jadi kalau kita pelajari lebih jauh, Quran itu sebagai biro ilmu di situ. Maka dari kajian-kajian Quran itu saya memberanikan diri bahwa Al-Quran jadi kita peruntukkan loh di psikologi gitu. Iya. Nah, itu perlu pendalaman lah, insya Allah nanti mudah-mudahan bisa. Perlu pendalaman. Bagi umat sendiri kan perlu ada yang menyampaikan itu. Betul. Perlu ada yang menyampaikan itu, membimbing mereka gitu ya. Pak Ustadz, melihat catatan pandemi 1 tahun lebih, ada satu yang disoroti dalam dunia psikologi itu kan meningkatnya stres. Apalagi di Jepang meningkat bunuh diri. Untuk yang usianya bahkan usia remaja dan usia produktif. Mungkin bagi negara seperti Jepang yang tidak mengenal Islam mungkin ya, atau tidak mengenal agama, beberapa negara juga. Nah, untuk umat sendiri ketika stres, ya kita tahu ada kalimat la tai asu min rahmatillah gitu ya. Tapi tetap saja stres itu melanda, mungkin tidak dengan bunuh diri pelariannya, dengan hal-hal yang lain malah lebih banyak gitu ya madorotnya. Nah, bagaimana Pak Ustadz ini memegang ikatan kuat nih bagi seorang muslim? Ada peristiwa yang penting, Mas Angga, kalau kita belajar itu peristiwa Perang Uhud. Perang Uhud itu kan kejadiannya di tahun ketiga Hijriah tidak salah ya, pada tanggal kalau tidak salah 27 Syawal waktu kalau saya. Bulan Syawal terjadi di tahun ketiga Hijriah, pertepatan tanggal 25 Maret kalau tidak salah ya tahun 625 Masehi. Peristiwa Uhud itu, apa yang menarik peristiwa Uhud ini? Peristiwa di mana kaum muslimin kalah. Hampir kalah. Sudah kalah malah. Kalah karena banyak yang gugur syahid. Dan kalau di Bukit itu sekarang hanya tinggal Sayyidina Hamzah, makamnya. Apa yang menarik, dari sini turun ayat Quran surat yang ketiga, Ali Imran 139. Jadi ini juga peringatan buat kita. Apa peringatan Allah? Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jadi jangan lemah fisiknya ya, jangan sedih. Bayangkan, Allah sudah hibur itu. Ini kalau dibawa ke fenomena corona itu bisa ayat ini ya, fenomena corona. Apa itu? Hari ini itu disuruh jaga fisik. Wala tahinu, jangan sampai fisiknya lemah. Iya. Nah, itu kan hari ini ayo jaga fisik. Bagaimana cara jaga fisiknya? Di Quran surat yang ke Al-Maidah ayat yang ke-5 ya. Itu di surat 5 ayat yang ke-6 itu perintah tentang berwudu, Bang. Kita bisa bayangkan sebelum corona sekarang cuci tangan gitu ya. Itu Quran sudah ngajarin kita bagaimana cara berwudu minimal 5 kali sehari. 5 kali. Nah, itu kan cara bagaimana jaga fisik, dan antaranya pola hidup bersih dan sehat. Kemudian pola makan, Bang. Nah, pola makan itu kan banyak ayat dalam Quran yang ngajarin kita makan hanya dengan 2 hal. Halalan thayyibah. Misalnya di Al-Baqarah 168. Halalan thayyibah. Nah, masa pandemi ini penting untuk mengintrospeksi diri. Pola hidup kita sudah seperti apa? Sudah bersih, Bu? Atau makanan kita? Ini kan lagi Ramadan ya. Kita sedang dilatih nih Ramadan untuk pola makannya dibersihin nih. Jadi ibaratnya mobil ini lagi tune up gitu kan. Nah, itu pola makan itu wala tahinu. Jaga jangan sampai fisik lemah. Yang kedua wala tahzanu. Jangan sedih. Sedih ini bahaya loh, Bang. Ini masa pandemi ini. Iya. Nah, sedih itu Rasul dilarang sedih, Bang. Misalnya di Quran surat yang ke-18, Al-Kahfi ayat yang ke-6. Ya, jadi
fala'alaka bahu nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadits asafa. Kalau bahasa terjemah bebasnya, ya Muhammad, apa kamu mencari diri kamu sendiri dan bersedih? Jadi sedih itu sebenarnya kalau dalam psikologi modern sekarang pemicu munculnya depresi. Rasul orang sedih loh gini. Nah, ingat ini kait tadi surat Ali Imran 139 itu kaitannya dengan perang Uhud, yang kalah perang Uhud itu. Turun itu dihibur para sahabat. Jangan sampai fisik lemah ya, karena orang karena perang itu kan beban mentalnya luar biasa. Betul. Nah, kalau ini ibaratnya dianalogikan seperti masa pandemi ini, itu luar biasa. Ini kalau kita nggak taat pada aturan, ya protokol kesehatan nggak diikuti, bisa jadi malah kita kena misalnya gitu ya. Maka tadi dua yang disuruh jaga, wala tahinu, wala tahzan. Jadi jangan fisiknya jangan sampai lemah, kemudian jangan sampai sedih gitu. Nah, sedih berlebihan ini luar biasa. Maka di masa pandemi ini, teman-teman ya, pendengar pemirsa Rasil TV dan pendengar Rasil TV itu, ada cara Rasul ketika beliau mengalami sedih. Nah, ini ada terapi dalam Quran ya. Nanti mungkin bisa lihat Qurannya di rumah lah ya. Bagian dari terapi gitu. Nah, ketika Rasul sedang sedih, sedang mengalami problem psikis itu, ini Nabi juga mengalami loh, kira-kira gitu ya, sebagai manusia biasa. Dikisahkan dalam Quran surat yang ke-15 ayat 97 sampai dengan 99. Ada 3 ayat yang cerita tentang hal ini. Jadi diawali dengan walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Ya Muhammad, kami tahu dadamu menjadi sempit gitu. Jadi dada ini kan miniatur. Misalnya antum kalau lagi sedih, kira-kira bagaimana dadanya? Ya. Bergetar gitu ya. Deg-degan. Pokoknya sedih, senang, takut, kecewa, marah, pasti di sini. Dadanya nggak enak, berdebar. Nah, Rasul pun sama. Kenapa? Karena Rasul difitnah, dicaci maki oleh kaumnya, dengan orang gila dan sebagainya. Itu iya juga sodruk, dadamu jadi sempit. Nah, sempitnya dada tadi adalah bagian dari miniatur tadi ya, stres, mau depresi, apapun di sini. Nah, maka ada 4 langkah nih Bang Angga. Kalau ini buat terapi buat semua kita lah ya. Apa terapinya? Ini bisa dibuka nanti tadi ya, Quran surat ke-15 ayat 97 sampai 99. Di 3 ayat terakhir. Jadi pertama fasabbih. Ini Rasul ya, fasabbih. Fasabbih secara lafzah ini kan tasbih ya. Subhanallah. Itu kan termasuk zikir yang disukai Allah ya. Bertasbih. Tapi makna lain, kalau dalam masa pandemi yang paling penting adalah kuatkan akidah, bersihkan akidah gitu. Pernah dengar cerita nggak ketika Nabi Yunus itu di lockdown? Nah, di buku itu saya tulis itu. Bagaimana Nabi Yunus di lockdown, di perut ikan ya, ditelan ikan besar, masuk ke dalam laut yang dalam, itu kan luar biasa ya. Sudah laut di dalam perut ikan, kemudian masuk di dasar laut yang dalam malam hari. Itu gelapnya bertubi-tubi. Nah, dikisahkan di surat yang ke-21 ayat 87 ini. Ada zikir yang beliau baca yang indah luar biasa. Ini juga buat teman-teman ya, pemirsa dan pendengar bisa dibaca itu. Nanti buka Qur'annya surat 21 Al-Anbiya 87 di tengah-tengah itu doanya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi kalau tadi Rasul ketika sedang mengalami problem itu fasabbih, banyakin tasbih. Mana lainnya itu perkuat akidah. Makanya pemerintah apa anjurannya? Jaga iman dan imun agar aman kan? Karena emang hanya ini gitu. Karena psikis kita ini ditopang oleh iman. Jadi kalau orangnya selalu ngerasa mudah rapuh, mudah stres karena ini faktor yang pertama. Fasabbih. Yang kedua apa? Bihamdi. Disuruh banyakin syukur. Syukur ini kan apa ya? Sesuatu yang mudah diucapkan tapi prakteknya sulit ya, tidak mudah. Karena ternyata Bang Angga, syukur itu adalah titik sasaran godaan setan. Misalnya di Quran surat yang ke-7 kayak 16, 17, Quran 15 ayat ke-39. Itu semua kisah tentang iblis yang menerima kutukannya, tapi akan menggoda manusia banyak-banyaknya loh. Bahkan sampai di surat ke-7 ayat ke-17-nya, iblis sampai bersumpah, engkau akan dapatin mereka sedikit yang bersyukur. Jadi kalau dalam pendekatan psikologi ini saya lagi nulis karena nanti ada seminar tentang syukur dalam Quran dan implementasi dalam pembelajaran di masa daring. Ini ada seminar di UIN Jakarta. Jadi ternyata memang syukur itu kata kunci yang kalau kita paling berterima kasih. Tapi ini loh yang jadi sumber kegelisahan. Jadi orang tidak bisa bersyukur maka dia akan gelisah. Maka Rasul bihamdi itu suruh banyakin bersyukur gitu.
Nah, karena bersyukur tidak mudah, maka nanti teman-teman yang di rumah ya, nanti catat ayatnya. Ada doa syukur nih, perlu dibacanya, berulang-ulang ya. Nanti di surat ke-46 ayat ke-15 di tengah-tengah itu namanya surat Al-Ahqaf ya. Ada doa begini. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, berikan kemampuan kami bersyukur. Ini nggak main-main loh. Tadi kalau bagian dari terapi ya, ini kan untuk terapi lah teman-teman lah ya, biar kalau lagi galau gitu ya. Rasul pernah mengalami masalahnya gitu ya. Jadi terapi syukur ini sudah dibuktikan oleh beberapa psikolog. Ini loh yang luar biasa hebat. Tadi maka sugestinya dengan doa. Ya, tadi doanya nanti catat ya. Ada 2 doa yang syukur ini. Satu di surat yang ke-46 ayat 15, satu lagi surat ke-27 ayat ke-19, An-Naml ya, doa Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang ketiga, yang keempat, wakum minasyajidin. Yang ketiga, Ustaz. Yang ketiga, belum keempat ya. Udah mau selesai aja. Yang ketiga, wakum minasyajidin. Perbanyak sujud. Wakum. Jadi masa pandemi ini saatnya justru malah banyak di rumah, malah banyak sujud gitu ya. Tapi kalau yang punya modal iman ya, kalau yang enggak malah jadi galau tadi ya, bisa stres. Banyak kok yang mengalami itu akhirnya malah jadi nggak mau beragama. Nauzubillah. Nah, yang keempat yang penting ya, jadi wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Pegang teguh tuh komitmen beragama, beribadah. Ini yang tidak mudah. Di masa pandemi ini kan dakwah mau ikut pengajian dibatasi. Ya, kalau alhamdulillah kalau Rasil masih bisa siaran lah, bisa dinikmati dari rumah. Bahkan bisa dari HP ya, di Play Store juga ada. Malah catatan selama pandemi itu pendengar radio meningkat, Ustaz. Iya. Karena di rumah itu. Iya. Ini banyak kan? Nah, kesempatan. Tapi ya jangan doain terus pandemi ya. Tapi ini kesempatan dakwah. Maka kami di Al-Azhar juga bikin MJ TV itu dalam rangka itu. Pernah suatu hari ada jamaah dari Malaysia loh. Mereka konsultasi mengenai dengerin kajian kita. Jadi tadi ya, jadi masa pandemi ini 2 hal yang perlu jaga fisik dan psikis. Betul. Nah, jaga psikis itu minimal 4 tadi. Tips. Banyakin tasbih, gitu kan. Banyakin tahmid, bersyukur, banyakin sujud, dan tadi berkomitmen lah dalam megang kuat. Itu butuh komunitas, butuh teman. Nah, maka bisa jadi Rasil jadi temannya gitu kan. Banyak kajian bagus-bagus nih teman-teman yang ngisi di Rasil itu kan menjadi tambah wawasan, tambah ilmu. Karena nggak ketemu ya, makin orang kalau sering interaksi dengan orang lain kan jadi sehat jiwanya. Iya. Wah, insya Allah jadi sehat lah. Sekarang medianya kan banyak, Ustaz. Media banyak pilihan lah gitu ya. Banyak pilihan. Tapi saran saya gini, kalau masa pandemi ini kan banyak informasi ya. Ada orang yang tidak bisa menyeleksi informasi. Nah, itu yang sering kali malah bikin galau. Masalah itu. Nggak diseleksi. Jadi misalnya dari informasi dari A begini, ada B begini, C begini, aja jadi galau. Iya. Nah, itu pernah kami alami. Datang ke sini, saya bilang, maka di Quran itu ada konsep tentang active learning sebenarnya. Bagaimana jadi pendengar yang cerdas. Menyeleksi informasi itu gimana, Ustaz? Ya, itu misalnya digambarkan di surat ke-39 ya, Az-Zumar ayat 18. Itu ada 5 langkah itu untuk jadi orang cerdas. Yang pertama, alladzina yastami'un. Itu luar biasa loh. Dulu kan pernah belajar bahasa Arab ya di kampus ya. Apa bedanya antara yasma'u dengan yastami'u? Nah, ayatnya menggunakan yastami'u loh, bukan yasma'u. Kalau yasma'u itu ayat bisa disalahkan tuh secara teori ya. Tapi menggunakan yastami'u, ternyata kalau ingin cerdas harus aktif. Aktif itu apa? Pendengarannya. Kalau itu kan yastami'u, bicara masalah pendengaran. Tapi dalam sisi lain, mendengar, artinya mendengar, apalagi masa pandemi ya. Aktif itu bukan berarti menerima apa, telan mentah-mentah gitu. Apa yang didengar? Al-qaul. Itu jadi perkataan, nasihat, gagasan orang lain. Yang ketiga nih, fahatabiuna ahsanah. Seleksi yang baik-baik gitu loh. Nah, ini kan daya filter ini yang tidak mudah. Itu perlu banyak literasi gitu. Jadi kalau memang saya belum sanggup nih membedakan mana informasi yang benar, ya coba konsultasi dengan ustadz yang kira-kira sikoh ya, bisa dipercaya. Yang bisa memberikan ketenangan ya, bukan kegelisahan malah gitu kan. Jadi begitu tanya malah jadi gelisah kan. Wah, informasi, ini dia nggak benar nih, dia salah gitu kan. Padahal bisa jadi itu hanya adjustment, hanya informasi dari dia. Nah, ini tadi yang ketiga tadi ya. Fayatabuna ahsanah.
Yang keempat yang penting itu belajarlah agar hada huwa humullah, agar ilmunya dapat hidayah Allah. Dan yang keempat baru ulul albab. Jadi ulul albab itu tadi orang cerdas itu karena ilmu dapat hidayah, hasil terus diseleksi dari berbagai sumber yang dia pelajari, dengan aktif pendengarannya, dengan pendengaran, penglihatan, panca inderanya diaktifkan. Gitu Bang Angga. Betul. Masya Allah. Masya Allah. Luar biasa ya Ustaz ya. Tadi bagaimana menyeleksi informasi yang masuk. Kadang juga informasi ini bikin gelisah gitu Bisa. ya, bikin galau. Bisa jadi stres loh Bang. Bisa jadi stres. Akhirnya ada orang, udah deh kalau ngasih kabar jangan yang jelek-jelek deh, yang bagus-bagus aja, yang baik. Dan itu di awal-awal pandemi terjadi. Di grup-grup itu kan luar biasa ya. Tapi kan peristiwanya, faktanya banyak yang jelek, gimana tuh Ustaz? Nah itu masalahnya. Makanya kita yang harus bisa menyeleksi. Tadi ya, dari mana kita bisa menyeleksi? Lagi-lagi ini bicara literasi ya, bicara tentang pengetahuan. Makanya di Quran itu kan ada 2 perintah membaca Bang. Yeah. Ada Iqra dan Utslu. Ya, di surat ke Al-Ankabut ya, misalnya surat ke-29 ayat 45 itu. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Baca oleh kalian Quran. Ini kan bicara teks Al-Quran. Nah, yang kedua Iqra. Nah, Iqra itu kan baca pada teks dan kontekstual ya. Fenomena alam dan sebagainya. Makanya kalau menerima sesuatu ya, Islam kan ngajarin tabayun. Jangan langsung terima mentah-mentah gitu. Tapi memang tidak sedikit tadi ya, orang yang tidak memiliki daya filter. Karena kebiasaan, ini yang pernah terjadi di kita ya. Yeah. Jadi sempat menjadi problem ya. Jadi terima, wah ini benar nih, akhirnya menyalahkan. Nah itu berarti kurang selektif. Makanya bagi orang beriman, menurut saya adalah orang yang cerdas sebenarnya. Orang yang dia berhati-hati menerima informasi, tabayun dulu gitu kan. Karena banyak korbannya gitu. Ya mohon maaf, pernah datang ke sini gitu, ada orang konsultasi gini. Ustadz saya ini sudah 8 bulan nggak mau ketemu orang. Dari Maret 2020 terakhir ketemu di sini November. Emang kenapa? Saya punya penyakit asma. Ini penyakit pengorbit. Kalau saya kena COVID saya bisa meninggal. Oh, jadi Bapak takutnya apa? Takut kena COVID? Oh, bukan. Itu Bapak bukan takut COVID. Bapak takut mati sebenarnya gitu kan. Itu informasinya apa? Habis sabar saya mendengar berita ini. Yang kena penyakit ini luar biasa. Datang ke sini tuh sudah ini, mukanya sudah pucat gitu. Kata istrinya, sudah ke psikiater, kan depresi. Masya Allah itu. Bapak ingin sembuh nggak? Sembuh gitu. Oh gampang sembuhnya, sudah kita aja ngobrol gitu. Dan alhamdulillah sekarang sudah mulai terbuka. Tadi tentang psikologi kematian Bang. Ini menarik nih, insya Allah. Dan cepat selesai bukunya nih, kalau bisa dibuka dari hasil ya. Begitu banyak orang yang takut mati sekarang. Takut gitu mati? Ya. Nah, saya udah punya konsep bukunya itu, mudah-mudahan cepat selesai ya. Psikologi kematian, mengubah rasa takut mati dengan iman dan ilmu. Itu ya. Hanya dengan 2 itu. Luar biasa. Mudah-mudahan nanti bisa kita bahas nih di hasil Ustaz ya. Insya Allah. Soalnya kalau di pertemuan sekarang nih kita waktunya aja udah dikasih kode nih mau dia. Terbatas ya. Ini sambil nemenin Iwan Awad sahur nih Ustaz, gitu ya. Semoga berkah ya sahurnya ya. Kalau Ustaz sahur biasanya sukanya pakai apa Ustaz? Ya, saya itu orang kampung. Jadi harus wajibnya itu nasi. Nasi ya. Orang kampung lah Bang. Jadi orang kampung. Tapi ya tadi jaga kesehatan lah. Pastikan yang kita makan tuh halal. Suka diingetin Pak Ustadz ya, kalau orang yang malas sahur, ingat sahur tuh bukan supaya kuat, tapi karena ibadah. Ibadah, dan cari berkah. Gitu ya. Jadi sahur yang baik itu, yang berkah itu sahur yang makanannya halal, dimakannya di akhir, bukan di awal ya. Iya ya. Saya dulu waktu kecil di kampung Bang, itu ibu saya bangun jam 2. Mas bangun nih sahur gitu. Semuanya masih lama. Habis itu tidur lagi. Bangun subuh masih lapar gitu. Ya. Nah sekarang nggak ya sahurnya. Dan ada waktu istimewa di situ. Di samping makan sahur ada proses bagaimana Allah memberikan sinyalemen dengan ini kalau bicara pengobatan psikologis ya. Terapi psikologis dengan istighfar. Tidak ada doa ayat wal mustahfirina bil ashar. Perbanyak istighfar waktu sahur. Itu satu di surat Ali Imran ayat 17, satu lagi di surat ke-51 Az-Zariyat ayat yang ke-18. Itu semuanya ngasih indikasi bahwa sahur itu tidak hanya makan ya, tapi pastikan di situ ada istighfar yang kita baca. Tuh ingat jadi nih. Istighfar. Satu suap, astagfirullah. Istighfar. Banyak istighfar gitu Bang nih ya kalau. Ustaz jangan-jangan nih denger SBT sambil istighfar ya. Iya, banyak istighfar. Itu karena kata kuncinya wal mustafirina bil ashar. Betul.
beristighfar di waktu sahur. Betul. Berarti waktu sebelum subuh gitu. Ini kalau momen Ramadan berarti menjelang sahur itu ya sambil makan atau sambil apapun lah ya banyak istighfar. Karena itu ada keistimewaan di situ loh. Ya, nanti mudah dari waktu kaitannya dengan terapi emosi itu ada kaitannya dengan istighfar saat Gitu itu. Gitu ya. Luar biasa. Masya Allah ya. Aduh, Ustadz ini menarik sekali. Tapi sayang sekali waktu kita ini sudah dibatasi. Sebagai penutup Pak Ustadz ya, biasanya kita mau minta nih nasihat Ramadannya. Tausiah Ramadannya apa dari Ustadz? Kalau dari Susoko saya pengen minta pembelajaran Ramadan kita di saat ini apa? Oke. Baik, terima kasih buat pemirsa Rasil TV dan pendengar Radio Rasil. Ramadan ini kan bulan tarbiyah ya, sahur tarbiyah. Maka pastikan ada 5 hal yang akan kita didik dalam jiwa kita. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat yang ketiga, Ali Imran 17. As-sabirina wasodikina wal qanitina wal munfikina wal mustaghfirina bil ashar. Pastikan bahwa kita sedang belajar mendidik jiwa untuk sabar. Pastikan bahwa kita sedang didik jiwanya untuk belajar jujur, untuk belajar komitmen, untuk belajar berbagi dan belajar istighfar atau introspeksi diri. Bahwa 5 hal inilah yang sedang diajarkan Ramadan, maka pastikan bahwa hari-hari kita sedang belajar sabar, hari kita sedang belajar jujur, belajar komitmen, belajar berbagi, dan belajar istighfar, terutama tadi di waktu sahur. Mudah-mudahan saumnya antum semuanya tahun ini lebih bagus ya, lebih bagus, lebih berkualitas dibanding tahun lalu. Dan kalaupun Ramadan terakhir, semoga menjadi Ramadan terbaik. Amin ya Rabbal Alamin. Ustadz, terima kasih banyak gitu ya, sharing pengalaman dan juga sharing ilmunya. Semoga Ustadz selalu sehat. Amin, amin. Insyaallah. Dan ini tidak menjadi yang terakhir untuk sharing di Rahasia. Insyaallah. Mudah-mudahan kita bisa silaturahim lagi. Amin, amin. Apalagi ini ada satu buku, Ikhwan Akhwat nih, Ramadan Bersama Pandemi, terbitan PT IKI Pers. Luar biasa ini. Insya Allah nanti akan kita bedah. Insyaallah, mudah-mudahan. Ikhwan Akhwat, terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf atas segala kesalahan kata. Dan Ustadz, terima kasih banyak sekali lagi. Sama-sama. Dari yang bertugas, saya Angga Aminuddin, ditemani oleh Ondi di meja. Oh, nggak pakai meja dia. Berdiri aja. Ondi sebagai kameramen undur diri. Narasumber kita yang luar biasa, Dr. Ahmad Zain Sarnoto, MPD MA. Semoga semua bahasanya bermanfaat. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.